Pemirsa, Global Indo News Info kembali hadir dengan berita aktual tanpa hoax. Persoalan hukum yang dihadapi oleh Harfido Aquino Rubian alias Buyung terus bergulir. Dilansir dari pemberitaan media online Global Indo News 10 Juni 2024 dengan tajuk Bayar Tanah 6,75 miliar, Sita Aset 179,466 miliar, Aib Today akan indah pada waktunya. Membuat khalayak ingin mengetahui mengapa demikian bisa terjadi. Berikut pernyataan Buyung kepada Global Indo News Info. Harfido Aquino Rubian alias Buyung kepada Global Indo News Info Jumat 2 Agustus 2024 menjelaskan, jual beli sebidang tanah 2 hektar di Oepura, kami 4 orang menandatangani akta ikatan jual beli di hadapan notaris Hengki Famdale SH pada tanggal 5 Maret 2020, yakni Bapak Dr. Andes Theodorus Rubian, Harfido Aquino Rubian, Loisa Korince Rubian, dan Rina Laasar Rubian. Menurut Harfido alias Buyung, mereka berempat sebagai pemilik tanah tersebut sejak mama mereka meninggal dunia. Setelah mama meninggal pada tanggal 19 Desember 2011, harta tersebut jatuh kepada mereka berempat, yakni Bapak Theodorus, Harfido alias Buyung, Kori, dan Rina sebagai harta warisan. Berawal dari jual beli sebidang tanah di Kelurahan Oepura. Saat itu tanggal 5 Maret 2020 kami 4 orang ahli waris, bapak, saya dan 2 orang adik menghadap ke kantor notaris Pak Hengki Famdale untuk menandatangani PPJB. Singkatnya, saya Harfido Rubian, Kori Rubian, dan Rina Rubian ini bukan merupakan ahli waris dari Bapak Theodorus Rubian, tapi kedudukan saya dan 2 orang adik saya terhadap Bapak Doris juga kami merupakan sama-sama ahli waris sejak ibu kami meninggal tahun 2011. Lanjut Harfido, putusan perkara nomor 252 menurut Harfido alias Buyung bersumber dari kesepakatan tanggal 7 Desember 2020, yang mana keempat pemilik tanah tersebut, yakni Bapak Theodorus, Harfido, Luisa, dan Rina tidak menandatangani perjanjian tersebut. Dan ada lagi perjanjian perdamaian tanggal 16 Desember 2020 di mana Harfido dan kedua adiknya tidak menandatangani selaku pemilik objek sebidang tanah yang menjadi objek jual beli dimaksud. Perjanjian tanggal 7 Desember 2020 dan 16 Desember 2020. Pada perjanjian 7 Desember 2020 itu saya dan 2 orang adik saya tidak menandatangani perjanjian tersebut. Kalau tanggal 16 Desember 2020 itu saya dan 2 orang adik saya juga tidak tanda tangan di dalamnya. 7 Desember 2020 itu Bapak Theodorus Rubian tidak menandatanganinya. Peninjauan kembali atau PK nomor 885 terjadi setelah Bapak Theodorus Rubian meninggal dunia dan Harfido Rubian alias Buyung tidak pernah memberikan kuasa pada peninjauan kembali. Yang mengajukan peninjauan kembali atau PK adalah Hendra Hartanto Irawan sebagai pemohon yang tidak setuju dengan akta fundading tersebut. Hendra minta dibatalkan akta fundading dan Bapak Theodorus Rubian sebagai termohon peninjauan kembali. Tapi Harfido Rubian alias Buyung tidak pernah memberikan kuasa PK kepada siapapun terkait PK nomor 885. Pak Theodorus itu, Bapak itu meninggal tahun 2021, tepatnya 20 Maret 2021. SPK-nya itu terjadi sekira tanggal bulan Juni 2021. Peninjauan kembali tahun 2021 itu saya sebagai ahli waris tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk terhadap proses peninjauan kembali tersebut. Menurut Harfido alias Buyung, dalam perkara ini kami berhadapan dengan Hendra Hartanto Irawan
Seharusnya Hendra Hartanto Irawan yang merasa tersinggung. Tapi kenapa justru pihak lain yang merasa tersinggung? Seharusnya pihak pembeli yang tersinggung. Kenapa pihak lain yang tersinggung dengan urusan kami? Leslie Lai dikutip dari media Kupang Online 20 Juli 2020 mengatakan, berkaitan dengan surat tanggal 7 Desember 2020 itu merupakan berita acara pertemuan dalam konteks mediasi perkara di pengadilan. Di situ salah satu kuasa hukum dari Theodoris Rubian yaitu Pak Hari menandatangani berita acara karena kapasitasnya sebagai lawyer. Demikian Global Indo News Info melaporkan.